Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi bersama Kak Cindy di sini dan juga hari ini kita ditemani oleh Kak Mawan ya. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, Kak Cindy berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kalau begitu, adik-adik di rumah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Roh Kudus. Dari awal ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Oke, baik adik-adik di rumah. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah online sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan ibadah kami Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan Tuhan berkati juga setiap anak-anak yang menonton ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik di rumah, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kamu masih semangat gak? Semangat dong. Semangat, kamu sendiri semangat loh. Nah adik-adik di rumah, ayo kita memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi, oke? di atas dan di bawah.
dimanapun Tuhan Yesus selalu ada. Baik di setiap kita lagi bersuka cita, ataupun mungkin adik-adik ada yang lagi bersedih saat ini karena kita belum bisa bertemu ya satu dengan yang lain. Tetapi Kak Cindy percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semuanya ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan angkat pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Kak Cindy juga ingin berterima kasih kepada Kak Mawan yang sudah membantu pelayanan sekolah minggu hari ini ya. Oke, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus hari ini. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Cindy. Nah, untuk minggu ini Kak Cindy akan membawakan atau menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali bertemu, kami boleh kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online, tetapi kami bersyukur kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah situasi yang terjadi saat ini. Tuhan, tolong siapkan hati kami agar kami boleh mengerti dari cerita firman Tuhan yang singkat ini ya Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah, dan Tuhan berkati kami semuanya di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik masih ingat gak ya cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Arta? Betul sekali, Kak Arta membicarakan tentang kemerdekaan ya. Nah, Kak Cindy juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat semua adik-adik yang sudah mengirimkan hasil karya yang diperintahkan oleh Kak Arta. Nanti Kak Cindy akan mengumumkan siapa pemenang dari lomba kreativitas ya. Oke, baik, kita akan buka firman Tuhan untuk pagi hari ini yang terambil dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kak Cindy akan baca buat kita semuanya. Tetapi untuk adik-adik di rumah yang punya Alkitab tolong dibuka ya. Oke. Sudah ambil Alkitabnya? Buka dulu. Roma di perjanjian lama atau perjanjian baru? Jangan-jangan sudah lupa nih. Betul sekali ya, Roma di perjanjian baru. Oke, silahkan buka ya. Kak Cindy tunggu loh. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. Walaupun mungkin Kak Cindy tidak mendengarkan, tetapi Kak Cindy percaya kalian juga membacanya di rumah. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Good job. Sekali lagi yuk, baca yang keras. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Wah, terima kasih sekali loh adik-adik sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita sudah terlepas dari dosa. Hari ini dipertegas lagi bahwa kita sudah dimerdekakan dan kita menjadi hamba kebenaran. Ya, kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran berarti hidup kita sudah bebas, sudah lepas. Kalian tahu enggak ya?
suatu permainan yang biasanya dimainkan di pantai, tetapi bisa juga sih di lapangan yang luas. Terus kemudian dia punya tali yang tipis, terus dia terbuat dari kertas. Ada yang tahu nggak ya kira-kira apa yang kasih dimaksud? Betul sekali, layang-layang. Nah, kalian pernah main nggak ya layang-layang? Atau kalian tahu nggak layang-layang itu seperti apa? Nah, tentunya kalau buat adik-adik yang sudah tahu main layang-layang pasti seru ya, bener ya? Karena Kak Cindy juga waktu kecil juga sering main layang-layang. Bagi Kak Cindy tuh kayaknya seru sekali main layang, apalagi kalau sudah layang-layangnya naik tuh ke atas. Tetapi ketika naik ke atas kan anginnya kencang tuh, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan Kak Cindy-nya, kadang-kadang juga harus tarik yang kencang gitu. Nah, Kak Cindy mau kasih tahu adik-adik di rumah, ketika kita sudah terlepas dari dosa, kita sama seperti layang-layang. Lah, kok bisa Kak Cindy? Kok kita sama sih seperti layang-layang? Nah, contohnya seperti ini. Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa, benar ya? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi Tuhan harus tetap memegang kehidupan kita, ya kan? Sama seperti kalau kalian main layang-layang. Kalau kalian lepaskan layang-layangnya, layang-layang itu akan pergi entah kemana. Tetapi kalau kalian tetap memegang talinya, kalian bisa mengontrol layang-layang itu. Benar ya? Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah bebas, Tuhan harus tetap mengendalikan kehidupan kita, supaya kita tidak terlalu ke kiri, kita tidak terlalu ke kanan, atau kita mungkin terlalu maju, atau kita terlalu ke bawah, gitu ya. Nah, ketika Tuhan sudah memegang kehidupan kita, artinya kita tidak boleh semena-mena. Nah, adik-adik di rumah, siapa nih yang masih sering membantah orang tuanya, atau mungkin masih ngomel kalau orang tuanya minta tolong? Siapa? Masih ada ya? Aduh. Tapi Kak Cindy berharap semuanya bisa kembali belajar untuk menghargai orang tua. Ya, karena kita kan sudah terlepas dari dosa, artinya kita harus taat kepada perintah Tuhan. Masih ingat gak perintah Tuhan apa salah satunya dari 10 hukum Taurat? Betul sekali, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau diberkati oleh Tuhan, dengar-dengar dan taat kepada orang tuanya. Jangan lawan-lawan orang tuanya. Kasihan loh ya, sedih kalau adik-adik membantah orang tuanya. Ingat, orang tua kalian mendidik kalian menjadi anak-anak yang baik. Kakak-kakak sekolah minggu juga mendidik adik-adik semua, mengarahkan adik-adik semua untuk menjadi anak-anak yang baik. Siapa yang mau jadi anak baik? Semuanya. Untuk itu harus hormati orang tua ya. Nah, kembali lagi, ketika kita sudah dipegang oleh Tuhan, artinya kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam cintanya Tuhan. Nah, kalau anak-anak Tuhan itu suka melawan nggak seperti tadi yang Kak Cindy bilang? Tidak ya, benar sekali. Untuk itu adik-adik di rumah, sekali lagi jangan pernah melawan orang tua kita ya, tetapi sayangin mereka, dengarkan perintah mereka, karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan. Kalau orang tua kita bilang jangan main di got, artinya jangan main di got. Karena kalau main di got, apa yang terjadi? Betul sekali, kita bisa bau, dan kemudian kita akan jadi kotor. Ketika kita jadi kotor, apa yang terjadi? Pasti kita harus mandi supaya bersih lagi. Nah, begitu juga dengan kehidupan adik-adik sekarang ya. Jangan pernah main-main dengan yang namanya dosa. Entah itu dosa melawan orang tua, pukul teman, atau mungkin suka ngomong-ngomong yang kasar. Jangan pernah keluarkan kata-kata kasar dari mulut kita. Ya, karena mulut kita diciptakan Tuhan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, adik-adik di rumah. Nah, jadi sekali lagi Kak Cindy ingin tegaskan bahwa
kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah terlepas dari segala dosa kita, dan kita saat ini menjadi hamba kebenaran. Adik-adik mau untuk menuruti firman Tuhan? Apakah adik-adik mau hidupnya terus dipegang oleh Tuhan? Nah, kalau mau, teruslah baca kebenaran firman Tuhan supaya adik-adik terus ditolong oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Kasih dipercaya ketika adik-adik taat dengan firman Tuhan, masa depan adik-adik semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan kalian akan melihat bahwa apa yang Tuhan kasih di dalam kehidupan adik-adik semuanya indah. Wah, bersyukur ya buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun singkat, tetapi kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak yang sudah menonton, dan biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka, masa depan mereka Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, terima kasih ya. Kalian sudah setia untuk menonton ibadah online kita di YouTube ya, yang sudah kasih di-share di link orang tua. Nah adik-adik, Kak Cindy tadi sudah menjanjikan untuk memberitahukan siapa pemenang dari lomba kreativitas yang diminta oleh Kak Arta ya. Pemenangnya ada 4 orang ya. Raja, Jonathan, Axel, dan juga Angel ya. Selamat ya buat kalian semuanya. Nah adik-adik di rumah, nanti buat para pemenang hadiahnya bisa diambil di gereja. Hubungin Kak Susan ya, sekali lagi hubungin Kak Susan. Dan untuk pemenang lomba membuat jubah 2 minggu lalu, adik Angel ya, adik Angel kelas Batita bisa juga kembali, silahkan mengambil hadiahnya di Kak Susan. Oke, semua hadiahnya ada di Kak Susan. Tentunya hadiahnya yang bermanfaat buat adik-adik di rumah. Nah, untuk ayat hafalan kali ini tetap diambil dalam pembacaan kita tadi, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 ya. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Yuk sekali lagi kasih dia akan baca buat kita semuanya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, itu ayat hafalan untuk minggu ini. Dan untuk kreativitasnya adalah adik-adik boleh menggambar atau membuat kreativitas sebebas mungkin atau seunik mungkin. Nanti benar-benar kita akan seleksi dan kita hanya mencari 3 pemenang ya, untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Entah mungkin kalian mau bikin layang-layang dari kertas kecil, atau mungkin kalian mau melukis pemandangan dengan bagus dan indah. Terserah adik-adik, karena Kak Cindy memberikan kebebasan buat adik-adik di rumah untuk berkreativitas ya. Nah adik-adik di rumah, kita terus harus menjaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau adik-adik mau keluar, tetap menggunakan masker. Terus kemudian jangan lupa rajin cuci tangan ya. Dan sebelum Kak Cindy mau menutup doa kita juga tidak lupa berdoa buat teman-teman kita ya, yang saat ini sedang mengalami sakit ya. Ada Lukas, ada Anya, kemudian ada Kak Wati ya. Kita doakan mereka supaya mereka boleh kembali pulih dan cepat kembali bergabung dalam ibadah online kita ya. Adik-adik di rumah, sekali lagi Kak Cindy mengajak kita semuanya untuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah terlepas oleh dosa dan kami menjadi hamba kebenaran. Tuhan, saat ini kami bersama-sama mau mendoakan buat teman kami yang lagi sakit saat ini. Ada Lukas, ada Anya, dan ada Kak Wati. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberkati mereka,
Tuhan sembuhkan mereka, sehingga ya Tuhan, mereka boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pulihkan hari demi hari kesehatan mereka, dan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan akan sediakan. Dan hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, mungkin ada di antara adik-adik yang lain yang sakit atau lemah dalam tubuh mereka, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya dan tetap jaga kami ya Tuhan, dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang kalian sudah berikan buat kami semuanya. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.